Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, selamat datang di meeting room kali ini. Selamat datang di Civil Conference Week 2021 yang dipersembahkan oleh Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM. Dalam kegiatan kali ini, rundown acaranya akan disampaikan sebagai berikut. Pukul 8 sampai 9 tadi pagi sudah dilaksanakan registrasi untuk daftar hadir peserta webinar, kemudian akan dilanjutkan oleh doa dan pembukaan, kemudian sambutan dan pengenalan narasumber yang mengisi acara ini, kemudian dimulai jam setengah 10 sampai jam 10 pagi itu akan ada pemaparan keynote pertama untuk bidang transportasi, kemudian keynote kedua untuk hidrologi, keynote ketiga untuk geoteknik, dan kemudian ada jeda istirahat acara selama 10 menit. Setelah itu dilanjutkan pemaparan keynote keempat tentang bidang struktur dan pemaparan keynote kelima tentang manajemen konstruksi. Di akhir acara ini akan ada pembacaan kesimpulan dan penutupan acara di mana secara keseluruhan akan berakhir di pukul 12.30 WIB. Untuk itu, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu doa dan pembukaan. Untuk memulai acara ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan segalanya dan webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Rasanya dapat dicukupkan, kemudian akan saya lanjut dengan pembukaan. Di sini disaksikan oleh Bapak Kaprodi Departemen Teknik Sipil dan Bapak Sekretaris. Kepada Bapak Sindu Nuranto, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Civil Conference Week 2021. Kemudian Bapak Sekretaris Prodi DTS SPUGM, Bapak Edi Kurniadi, selamat bergabung juga. Kemudian akan saya sampaikan mengenai narasumber yang akan mengisi webinar kali ini. Untuk yang pertama yaitu bidang transportasi sudah hadir profesional dari bidangnya yaitu Bapak Hendi Adi S, STMT PhD. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keynote kedua adalah hidrologi yang akan disampaikan oleh Ibu Cindy Fatika STMT. Kemudian keynote ketiga yaitu tentang geoteknik oleh Bapak Tidar Setiaji, STMT PhD. Kemudian keynote keempat mengenai struktur akan dibawakan oleh Bapak Rifki Nurrohman, STMT PhD. Dan yang terakhir mengenai bidang manajemen konstruksi oleh Ibu Alia Fadila Afriani, STMT. Kemudian begitu pemaparan untuk pengenalan narasumbernya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung mulai masuk ke babak 1, yaitu keynote tentang transportasi. Kepada Bapak Hendi Adi STMT PhD, dipersilakan untuk waktu dan webinarnya. Untuk ini saya stop share dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Divya selaku moderator. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, boleh bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Divya selaku moderator pada acara hari ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman segenap panitia yang telah mengundang saya sebagai salah satu pembicara pada acara
pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan hasil review jurnal, yaitu yang berjudul Analisis Kerusakan Retak Lelah pada Struktur Perkerasan Kaku Landasan Pesawat Udara dengan menggunakan program Airfield. Baik, saya mulai presentasinya. Presentasi yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu pada bidang transportasi dengan jurnal yang saya ambil dari jurnal teknik sipil, kemudian judul jurnal yaitu Analisis Kerusakan Retak Lelah pada suatu struktur perkerasan kaku landasan pesawat udara dengan menggunakan program Airfield. Kemudian untuk nama autor yaitu Junaidi Gosasih dan Ari Fibrianto. Kemudian untuk afiliasi dan atau instansi dari program Pascasarjana bidang rekayasa transportasi Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk keywords-nya yaitu yang pertama ada retak lelah, faktor repetisi beban, perkerasan kaku, landasan pesawat udara dan program Airfield. Kemudian masuk ke resume isi jurnal. Untuk introduction, desain struktur perkerasan kaku yang memperhitungkan volume lalu lintas pesawat udara campuran dapat didasarkan pada kriteria retak lelah, di mana setiap pesawat udara yang melintas dianggap akan mengakibatkan derajat kerusakan tertentu pada struktur perkerasan yang nilainya akan sebanding dengan tegangan lentur yang dihasilkan. Keretakan lelah struktur perkerasan kaku diasumsikan terjadi di masa layan rencana setelah terjadi kerusakan yang mencapai 100%. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu menggunakan analisis. Jadi metode yang digunakan dalam melakukan analisis pesawat desain, tegangan lentur, dan derajat kerusakan, yaitu dengan menggunakan bantuan program Airfield dengan persamaan matematis. Kemudian untuk data yang digunakan, yaitu data lalu lintas pesawat di Bandar Udara Juanda, Surabaya, dan desain struktur perkerasan menggunakan bagian apron dari Bandar Udara Juanda, Surabaya. Kemudian dari hasil penelitian dari jurnal ini, dari hasil penelitian diperoleh pesawat desain adalah A330 yang menghasilkan tekanan lentur terbesar, yaitu sebesar 2.468 MPa, dan menyebabkan total kerusakan sebesar 88% dengan masa layan kritis selama 22,7 tahun. Kemudian dengan mengubah nilai faktor repetisi beban atau LRF yang diwakilkan dengan nilai deviasi standar dapat mempengaruhi panjang layan kritis, di mana semakin besar nilai deviasi standar, maka semakin panjang pula masa layan kritis perkerasan, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk discussion atau diskusi yang dapat dilakukan yaitu desain struktur perkerasan kaku dengan metode yang didasarkan pada kriteria retak lelah, ternyata diperoleh pesawat desain untuk perencanaan bukan merupakan pesawat yang memiliki volume keberangkatan tahunan yang terbesar, atau pesawat dengan total berat terbesar yang akan beroperasi atau direncanakan beroperasi di bandara tersebut. Jadi sehingga ternyata volume keberangkatan tahunan atau total bobot terbesar suatu pesawat tidak menjamin tegangan lentur yang terjadi juga yang paling besar. Selanjutnya, conclusion diperoleh pesawat desain adalah A330 dengan tegangan lentur yaitu sebesar 2.468 MPa. Dan dalam suatu proses desain struktur perkerasan kaku yang mempertimbangkan volume lalu lintas pesawat udara campuran, dapat terjadi pergeseran jalur desain kritis atau biasa disebut sebagai jalur lintasan
roda rata-rata pesawat udara desain. Serta jika analisis dilakukan dengan program komputer, nilai faktor repetisi beban atau LRF dan faktor ekivalen dapat diabaikan. Kemudian untuk acknowledgement atau ucapan terima kasih, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pengelola Bandar Udara Juanda, Surabaya yang telah mendukung dan membantu dalam memberi data dan informasi untuk tujuan penelitian ini. Dan untuk referensi, daftar pustaka menggunakan American Psychological Association atau APA style. Kemudian untuk beberapa list daftar pustaka yang digunakan, yaitu dari Fibrianto, mengenai analisis desain struktur perkasan kaku, landasan pesawat udara berdasarkan metode ICAO. Kemudian ada dari Huang Yiha, mengenai pavement analysis and design. Kemudian ada International Civil Aviation Organization. Kemudian ada Kosasih 2005, Kosasih 2004, Kosasih dan Sudiarto tahun 2003. Kemudian NEESRE tahun 1987 mengenai pavement design. Kemudian ada Yoder EJ and Wizard MW tahun 1975. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal pada bidang teknik, pada bidang transportasi yang saya paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Hendy. Mungkin dari audiens kita langsung ada sesi pertanyaan aja setelah pemaparan materi. Ada yang mau ditanyakan? Atau misal ada kendala dari mikrofon bisa langsung disampaikan via chat aja pertanyaannya. Baik, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk. Saya bantu sampaikan, yaitu ada apa yang membedakan desain struktur perkerasan bandara dan penentuan jalur desain kritis pada umumnya dengan desain struktur perkerasan yang dibahas oleh Bapak Hendy di sesi kali ini. Mungkin satu dulu Pak pertanyaannya, boleh dijawab? Baik, terima kasih Saudara Divya. Jadi perbedaan antara desain struktur perkerasan dan penentuan jalur desain kritis dengan metode yang pada umumnya biasa digunakan dengan metode yang saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu jika pada desain yang umumnya atau biasanya pesawat desain itu dan penentuan jalur desain kritis itu didasarkan pada pesawat dengan volume keberangkatan tahunan terbesar atau berdasarkan berat total pesawat terbesar yang direncanakan beroperasi pada bandara tersebut. Tetapi pada kesempatan hari ini atau pada jurnal ini diberikan alternatif atau metode lain, yaitu dengan cara mencari nilai tegangan lentur terbesar dari pesawat-pesawat yang akan beroperasi di bandara tersebut. Kenapa tegangan lentur terbesar yang dicari? Karena tegangan lentur terbesar itu nilainya sebanding dengan derajat kerusakan, di mana ketika derajat kerusakan telah mencapai 100%, maka di situ bisa dianggap bahwa struktur perkerasan tersebut mengalami retak leleh atau kerusakan retak lelah dan telah mencapai masa layan kritisnya. Dan dengan metode ini juga dapat digunakan pada bandara yang memiliki jenis pesawat udara berbadan lebar yang diperkirakan akan beroperasi lebih bervariasi dan volume pergerakan masing-masingnya relatif besar. Mungkin itu dari pertanyaan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Hendy. Mungkin untuk audiens bisa dipahami tentang jawaban itu. Apa ada pertanyaan lagi terkait bidang transportasi ini? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ke sesi keynote kedua. Bapak Hendy mungkin bisa
di stop sharing. Ya, baik. Terima kasih Mbak Divya. Untuk keynote kedua adalah dari Ibu Cindy Fatika yang membawakan tentang materi pengendalian banjir Das Ampal Kota Balikpapan dengan analisis kapasitas sungainya. Kepada Ibu Cindy Fatika dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik Mbak Divya. Sebentar saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, bisa dimulai, Bu. Oh iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian banjir di daerah aliran sungai Ampal, Kota Balikpapan, yang mengenai analisis kapasitas sungai. Yang pertama, saya mengambil dari jurnal JATS atau Jurnal Aplikasi Teknik Sipil miliknya ITS, mengambil judul Pengendalian Banjir di Daerah Aliran Sungai Ampal, Kota Balikpapan, mengenai analisis kapasitas sungai. Nama autornya yang pertama, Rosana Margaret Kadaryanti, dan yang kedua, Andika Ade Indra Saputra. Afiliasinya, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Keywords-nya, kapasitas sungai, bangunan pengendali banjir, dan Das Ampal. Baik, selanjutnya kita masuk ke resume isi jurnal. Yang pertama, introduction. Pada jurnal ini membahas mengenai Sungai Ampal yang merupakan sungai yang berfungsi sebagai saluran primer pada sistem drainase Das Ampal. Permasalahan yang terjadi pada sungai ini adalah penyempitan dimensi saluran pada bagian tengah sampai hilir, dekat hilir, akibat adanya sedimentasi dan mengakibatkan berkurangnya kapasitas dan kemampuan sungai dalam mengalirkan debit banjir. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kapasitas dan debit banjir yang mengalir di sungai serta besar penurunan debit dan dengan penambahan 3 bangunan pengendali banjir. Metode yang digunakan menggunakan data hidrologi dan hidrolika dalam proses analisa. Lalu dalam perhitungan debit banjir digunakan metode perhitungan limpasan SCS-CN atau Soil Conservation Service Curve Number dan periode ulang rencana 10 tahun. Result atau hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan data dan analisa diperoleh hasil berupa debit banjir yang mengalir pada Das Ampal sebesar 100,20 meter kubik per detik untuk bagian tengah dan 170,4 meter kubik per detik di bagian hilir. Kapasitas Sungai Ampal pada bagian tengah sebesar 60,69 meter kubik per detik dan 168,5 meter kubik per detik di hilir. Dengan penambahan 3 bangunan pengendali banjir atau bendali, mampu menyelesaikan permasalahan banjir pada segmen 3 Sungai Ampal dan mereduksi debit banjir mencapai 7,7 meter kubik per detik. Diskusi kali ini adalah mengenai metode untuk pengambilan data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi yang pertama analisa hidrologi dan hidrolika. Nah, analisa hidrologi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hidrologi di wilayah studi yang meliputi tinggi hujan, intensitas hujan, koefisiensi pengaliran, dan debit banjir sungai. Lalu analisa hidrolika yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas Sungai Ampal. Berdasarkan hasil analisa hidrologi dan hidrolika tersebut akan digunakan perbandingan debit banjir dan kapasitas guna mengetahui kemampuan Sungai Ampal dalam mengalirkan debit banjir rencana. Apabila debit rencana lebih besar dibanding kapasitas sungai, maka akan dilakukan perbaikan penampang sungai sebagai upaya pengendalian banjir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan penambahan 3 bangunan pengendali banjir atau bendali tersebut mampu menurunkan debit banjir di semua segmen Sungai Ampal. Namun, masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Das Ampal tersebut. Nah, saran untuk penelitian ini,
sebaiknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa permasalahan di Das Ampal yang belum terselesaikan dengan baik. Acknowledgement-nya, hasil penelitian ini dinilai sudah sesuai dengan tujuan awal penelitian dilakukan atau hipotesis awal. Dan peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas data hidrologi yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir referensinya menggunakan American Psychological Association atau APA Style. Daftar pustaka yang pertama dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS yang berjudul Master Plan Drainase Kota Balikpapan. Yang kedua ada dari Yanti, Anugrah, dan Apriani tahun 2019 yang berjudul Evaluasi Kapasitas Saluran Subdas Ampal Kota Balikpapan. Lalu ada dari Wiswak Harman yang berjudul Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan. Lalu ada dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari US Army Corps of Engineering. Dan yang terakhir dari Yanti Setiawan dan Apriani tahun 2020 yang berjudul Analisis Kapasitas Saluran Primer Daerah Aliran Sungai Kelandasan Kecil Kota Balikpapan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Cindy. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin saya bisa langsung sampaikan, yaitu apakah dengan penambahan 3 bandali tersebut dapat mengatasi permasalahan untuk keseluruhan Das Ampal ya? Baik. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Penambahan 3 bandali itu sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Namun masih terdapat beberapa wilayah das, kayak wilayah subdasnya itu masih belum bisa. Penambahan 3 bandali itu kan dinilai mampu mereduksi nilai debit banjir hingga 7,7. Nah, sebelumnya itu debit existing maksimum yang terjadi di Sungai Ampal di bagian hilir adalah sebesar 162,7 meter kubik per detik. Setelah dilakukan analisis, adalah mencapai 170,4 meter kubik per detik. Berarti kan itu reduksinya hingga 7,7 meter kubik per detik. Nah, dengan demikian, penambahan 3 bandali dinilai mampu menurunkan debit banjir di semua titik. Nah, namun masih terdapat di sekitar 3 titik banjir, yaitu di segmen Ampal 1, 4, dan 5. Itu masih, setelah dilakukan penambahan 3 bandali itu masih belum untuk memenuhi, masih melebihi kapasitas yang disediakan, begitu. Jadi ini penambahan 3 bandali ini sudah mereduksi banjir sekitar beberapa segmen, namun masih terdapat itu 3 segmen yang belum tereduksi. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin kita bisa lanjut ke keynote ketiga, yaitu tentang topik geoteknik oleh Bapak Tidar Setiaji. Topik yang akan disampaikan yaitu tentang daya dukung pondasi dangkal pada tanah gambut dengan kombinasi geotekstil dan grid bambu. Kepada Bapak Tidar, mungkin saya persilahkan waktu dan webinarnya. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Divya. Selamat siang, selamat pagi menuju siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di satu konferensi ini. Mungkin saya tanya dulu, ini sudah masuk share screen saya? Ya, sudah Pak. Ini tapi suaranya agak kecil Pak, suaranya. Oh, iya. Berarti saya yang kurang keras ngomongnya Mbak. Nah ya, kalau gitu udah optimal. Ya, di sini untuk review, di sini saya melakukan review jurnal yaitu tentang studi daya dukung pondasi dangkal pada tanah gambut dengan kombinasi geotekstil dan grid bambu. Di sini jurnal yang diambil yaitu dari Jurnal Teknik Sipil dengan judul paper seperti yang dijelaskan tadi dengan nama author yaitu Suiknyo Agus Nugroho dengan afiliasi yaitu di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau, Kampus Bina Wija KM 12 Pekanbaru. Untuk keywordnya seperti ini.
kita lanjut langsung ke isi dari review jurnalnya, yaitu introduction-nya adalah pada umumnya di Indonesia apabila ingin membangun suatu konstruksi bangunan 1-2 lantai di atas tanah gambut digunakan cerucuk atau mungkin fondasi yang pakai kayu-kayu itu, kalau bapak-bapak ibu-ibu sempat dengar, itu udah cukup lama untuk cerucuk itu dengan diameter 10-20 cm dan panjang 3-4 meter. Namun material cerucuk ini sudah mulai susah dijumpai, maka diperlukan alternatif yang lain. Salah satu metode konstruksi yang dapat digunakan adalah fondasi dangkal yang diperkuat dengan bahan bambu. Itu ada dari Douglas 1990 dan geotekstil, yaitu sudah mulai dibuat di tahun 2000. Di mana sebagai separator adalah bahan geotekstil tersebut untuk mencegah tercampurnya antara tanah urugan dan tanah gambut, serta untuk elemen perkuatan digunakan grid bambu. Untuk metodenya, yaitu metode yang digunakan dalam analisis perkuatan daya dukung tanah adalah dengan menggunakan perkuatan menggunakan geotekstil sebagai pemisah lapisan tanah timbun dan tanah gambut, dan bambu diaplikasikan sebagai grid untuk meningkatkan perkuatan tanah. Jadi metode di sini yang dilakukan adalah membuat geotekstil ini diterapkan di tanah gambut, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki lahan gambut yang di situ daya dukung atau key ultimate-nya itu tidak baik, sehingga di situ kita lakukan treatment, itu penelitiannya melakukan treatment untuk bagaimana sih agar key ultimate-nya bisa lebih baik gitu. Dari hasil analisis penelitian dengan membandingkan daya dukung tanah key ultimate tanpa perkuatan dengan perkuatan menggunakan geotekstil dan grid bambu pada tanah gambut, mendapatkan hasil bahwa dengan berbagai variasi analisis yang dilakukan dapat nilai daya dukung tanah menggunakan perkuatan geotekstil dan bambu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan tanpa menggunakan perkuatan. Untuk discussion-nya di sini, penelitian terkait dengan penggunaan perkuatan geotekstil dan grid bambu dilakukan variasi dengan kedalaman perkuatan yang berpengaruh terhadap kekuatan key ultimate dan jarak antar spasi dari perkuatan bambu. Jadi di sini selain jadi di dalam diskusi ini pembahasannya yaitu seperti apa sih kedalaman yang optimal atau seperti apa kedalaman dari geotekstilnya atau treatmentnya dengan jarak, terus dengan jarak antar grid bambunya itu apakah boleh terlalu jauh atau seperti apanya dibahas di jurnal ini gitu. Untuk konklusi atau kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama adalah penambahan grid bambu dan geotekstil dapat meningkatkan daya dukung pondasi di atas tanah gambut yang ditinjau dari nilai daya dukung yang dihasilkan, sehingga perkuatan grid bambu dan geotekstil dapat dijadikan salah satu alternatif bahan perkuatan tanah. Yang kedua, secara umum penambahan lapisan perkuatan berupa geotekstil dan grid bambu memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan daya dukung pondasi. Yang ketiga, berdasarkan penelitian ini, untuk perkuatan komposit grid bambu dan geotekstil yang memberikan daya dukung terbesar pada rasio LB4 dan DB 0,25 menghasilkan rasio daya dukung BCR sebesar 4 serta sudut penyebaran tegangan atau alfanya yaitu 78,79 derajat. Yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah SB optimal adalah 0,5, yakni memberikan kenaikan BCR sebesar 4,32. Untuk acknowledgement-nya di sini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang sudah membantu dalam pengambilan sampel tanah gambut, sehingga penelitian ini dapat terwujud sebagaimana mestinya dan membawakan hasil yang baik. Untuk referensinya di sini menggunakan American Psychological Association atau APA, yaitu ada beberapa di sini referensi terkait dengan materi atau penelitian yang dilakukan yang benar-benar sinkron dengan apa itu yang ada di dalam penelitian ini. Mungkin dari saya cukup, Mbak Divya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Divya. Mohon maaf, Mbak Divya masih ke-mute. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Tidar.
Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk terkait sesi geoteknik. Mungkin bisa langsung saya sampaikan ya. Ini pertanyaannya, apakah sistem perkuatan tersebut dapat diterapkan pada bangunan rumah lantai 1 sampai lantai 2? Dan kemudian dari segi biayanya, apakah signifikan untuk melakukan hal tersebut, treatment tersebut? Ya. Untuk saya izin menjawab, jadi untuk bisa diterapkannya di perumahan 1 atau 2 lantai itu sangat bisa, karena problematika di lapangan itu ketika kita menjumpai tanah-tanah yang mungkin kayak di Riau itu adalah tanah yang gambut, itu sedangkan kalau kita langsung dieksekusi pasti nanti pondasi dari bangunan rumahnya itu pasti akan ambles kan. Jadi untuk penggunaan geotekstil dan bambu ini bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan, karena selain dengan treatment yang cukup simpel dan juga tidak terlalu memakan variabel cost dari penambahan cost yang ada di konstruksi bangunan tersebut gitu Mbak Divya. Jadi cukup optimal untuk melakukan treatment dengan tidak memakan biaya yang cukup besar. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Divya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Tidar. Mungkin kita, karena ini pemaparannya cukup singkat ya, jadi mungkin untuk sesi istirahat bisa kita lewati aja dan lanjut kepada keynote keempat, yaitu tentang bidang struktur yang akan disampaikan oleh Bapak Rifki Nurrohman dengan judul topik pengaruh dinding bata merah terhadap ketahanan lateral struktur beton bertulang. Kepada Pak Rifki, waktu dan webinarnya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Divya. Sebentar saya presentasikan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang review studi eksperimental tentang pengaruh dinding bata merah terhadap ketahanan lateral struktur beton bertulang. Untuk nama jurnalnya sendiri dari Jurnal Teknik Sipil, judul jurnal seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu studi eksperimental tentang pengaruh dinding bata merah terhadap ketahanan lateral struktur beton bertulang, dengan authors dan afiliasinya Jafril Tanjung dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang, dan yang kedua adalah Diawati, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang. Untuk keywords-nya sendiri, yaitu rekayasa gempa, beton bertulang, dan dinding bata dan ketahanan lateral. Dengan ringkasan substansinya, dalam pengujian laboratorium dan juga realitas di lapangan, penggunaan bata merah sebagai dinding dalam struktur ternyata dapat mengurangi kerentanan struktur beton terhadap gaya lateral yang diterima akibat gempa. Hal ini membuktikan bahwa komponen bata merah yang selama ini dianggap sebagai komponen non-struktur dapat meningkatkan ketahanan rangka struktur terhadap beban gempa atau beban lateral. Peningkatan ketahanan lateral struktur beton bertulang juga diperoleh dengan penggunaan bata merah dengan dimensi yang lebih besar dan juga pengaplikasian plesteran di kedua sisinya. Dalam pengujian ini didapatkan ketahanan struktur dapat bertambah hingga 20% dengan penggunaan dinding bata merah. Lalu untuk section purpose-nya, untuk titelnya tadi, dengan authors-nya Jafril Tanjung dan Darwati. Untuk keywords-nya, rekayasa gempa beton bertulang, dinding bata, dan ketahanan lateral. Untuk introduction-nya, bata merah umum digunakan sebagai dinding baik pada bangunan rumah sederhana maupun pada struktur bangunan beton bertulang di negara berkembang dan rawan bencana gempa bumi seperti Indonesia. Observasi pasca gempa bumi yang melanda di bagian barat Pulau Sumatera dalam 2 dekade terakhir ini memberi gambaran tentang kekurangan dan kelebihan penggunaan bata merah sebagai dinding mengisi antar komponen struktur bangunan beton bertulang. Untuk metode penelitiannya yaitu digunakan struktur portal tunggal beton bertulang yang diisi dengan bata merah dan dikenai beban lateral dengan portal beton bertulang dengan skala diperkecil 1:4 tanpa dinding sebagai acuan. Untuk hasilnya, berdasar data dan analisa diperoleh hasil berupa untuk kasus struktur dengan dinding tanpa plesteran, penggunaan bata merah dengan skala 1:4 atau dengan kode S14 meningkatkan ketahanan lateral di benda uji sekitar 20%. Sementara itu, untuk kasus benda uji menggunakan bata skala 1:2
atau dengan kode S12 meningkatkan ketahanan lateral struktur hingga 52,5%. Peningkatan ini yang sangat signifikan juga diperoleh dengan penambahan plester pada kedua sisi dinding benda uji. Dengan benda uji S12 dengan plesteran meningkatkan hampir sebesar 100% ketahanan struktur, dan untuk benda uji S12 dengan plesteran meningkatkan 155% ketahanan struktur. Di samping meningkatkan ketahanan lateral, penggunaan plesteran pada kedua sisi dinding benda uji juga meningkatkan kekakuan benda uji, yakni meningkatkan sekitar 150% untuk benda uji S12 dengan plesteran dan sekitar 230% untuk benda uji dengan S12 plesteran. Untuk discussion-nya sendiri, pengaruh ketahanan lateral struktur beton bertulang saat tanpa diisi dengan dinding bata merah, tanpa diisi dengan bata merah, dan saat diberi plesteran pada dinding bata merah. Untuk konklusinya, penggunaan bata merah sebagai dinding pengisi pada struktur beton bertulang memberi peningkatan yang signifikan terhadap ketahanan lateral struktur beton, yakni dapat meningkatkan ketahanan lateral lebih dari 20%. Untuk acknowledgement-nya, penulis mengucapkan terima kasih atas pembiayaan studi yang dibiayai oleh penelitian fundamental batch 1 tahun anggaran 2015 LPPM Universitas Andalas dengan nomor kontrak 11/H16 fundamental LPPM /2015. Berikut ada beberapa referensi dalam pembuatan jurnal ini, dapat dibaca. Sekian dan terima kasih untuk apa yang telah saya paparkan. Bisa saya akhiri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rifki. Ini kembali pada sesi pertanyaan untuk topik bidang struktur ini. Kita sedang menunggu pertanyaan masuk dari audiens. Baik, ini sudah ada pertanyaan masuk, yaitu tentang bagaimana pengaruh isian bata merah dalam portal terhadap ketahanan lateral struktur beton bertulang. Mungkin bisa dijawab Bapak Rifki. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab ya. Pada kondisi di mana struktur beton bertulang jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinding pengisi, maka retak horizontal yang diakibatkan oleh gaya geser akan terjadi pada dinding pengisi. Selanjutnya, untuk sudut-sudut dinding akan mengalami retak dan hancur. Retak akan ditimbulkan pada sambungan balok dan kolom jika direncanakan dengan baik. Sebaliknya, jika dinding pengisi relatif kuat, dinding akan mengalami retak diagonal dan sendi plastis saja pada kolom portal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas pernyataan tadi. Kembalikan pada Mbak Divi. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan dan jawabannya Pak Rifki. Mungkin kita bisa langsung teruskan kepada pemaparan keynote kelima atau yang terakhir pada sesi konferensi ini, yaitu tentang manajemen konstruksi oleh Bu Alia Fadila Afriani, dengan topik yang dibawakan adalah terkait perbandingan biaya struktur akibat alternatif fondasi dengan meninjau interaksi struktur dengan tanah dasar. Kepada Ibu Alia dipersilakan waktu dan webinarnya. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya menyampaikan seminar yaitu di tempat luar karena tadi memang ada kendala teknis di rumah, yaitu memang terjadi pemadaman listrik. Jadi memang saya mencari tempat agar bisa menyampaikan dengan baik. Jadi mohon maaf mungkin atas sedikit berisik. Ya, oke, bisa saya langsung share screen. Ya, silakan Ibu Alia. Baik, apakah sudah terlihat share screen slide saya? Ya, sudah Bu. Ya. Baik. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan review dari sebuah jurnal dengan judul perbandingan biaya struktur akibat dari alternatif fondasi dengan meninjau interaksi struktur tanah dasar dari studi kasus gedung A di Teknik Sipil Fakultas Teknologi Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITS. Nah, di sini saya
ambil sumber dari sebuah jurnal, yaitu jurnal CATS atau Jurnal Aplikasi Teknik Sipil yang diterbitkan oleh ITS Surabaya dengan judul paper, yaitu seperti yang judul sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu perbandingan biaya struktur akibat alternatif fondasi dengan meninjau interaksi struktur tanah dasar studi kasus gedung A Teknik Sipil FTSP ITS, dengan nama autornya yaitu Muhammad Khairi, afiliasi berasal dari program sarjana Departemen Teknik Sipil FTSP ITS Surabaya, dengan keyword dari jurnal yaitu fondasi, penurunan, soil structure interaction. Introduction-nya ya, jurnal ini jurnal penelitian ini dibuat atas dasar perbandingan biaya dari pembangunan gedung A Teknik Sipil ITS, di mana kondisi tanah dalam pembangunan gedung Teknik Sipil ITS adalah tanah lunak, di mana sebuah perencana harus membuat variasi kedalaman tiang pancang dan beserta jumlahnya. Nah, akibatnya karena ada variasi tersebut diperlukan perbandingan akan perbedaan biayanya. Nah, hasil dari jurnal penelitian ini adalah yang pertama, struktur dengan fondasi MAT ditinjau dari pembiayaan akibat struktur atas dan struktur bawah memberikan biaya total yang paling ekonomis. Selanjutnya diikuti dengan struktur dengan fondasi grup tiang pancang 16 meter, 2 meter, dan 9 meter. Maksud saya 16, 12, dan 9 meter itu adalah kedalamannya. Yang kedua, perbedaan jumlah total biaya yang banyak, terutama banyak dipengaruhi akibat biaya struktur bawah. Yang ketiga, pembiayaan balok lantai 2 memberikan harga yang paling besar daripada biaya balok lantai 3 dan 4. Hal ini terjadi pada semua struktur, kecuali pada struktur fondasi MAT, yang paling mahal adalah biaya balok lantai 1 karena berfungsi sebagai fondasi. Yang keempat, perbandingan biaya balok antara tipe struktur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan pembiayaan akibat balok lantai 2 memberikan selisih harga yang paling besar, kemudian diikuti dengan biaya balok ketiga, sedangkan biaya balok keempat pada masing-masing jenis struktur memberikan harga yang relatif sama. Lalu pembiayaan kolom pada tipe struktur dengan fondasi MAT memberikan harga yang paling besar, seterusnya diikuti dengan tipe struktur dengan fondasi grup yang panjang dengan kedalaman 9, 12, dan 16 meter. Dan tinjauan total biaya terhadap struktur dengan fondasi grup yang panjang dengan kedalaman sampai dengan 24 meter memberikan harga yang lebih murah dari struktur dengan fondasi grup yang panjang kedalaman 16 meter. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa menggunakan SAP 90. Lalu untuk discussion-nya, dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan analisa pembebanan terlebih dahulu dengan SAP 90, lalu untuk dapat melakukan perhitungan penulangan lentur balok, penulangan kolom, penulangan plat MAT, dan penulangan PUR sesuai dengan SK-SNI 1991, sehingga perhitungan biaya yang ditimbulkan oleh tiang pancang dapat dilakukan. Kesimpulannya, tinjauan total biaya terhadap struktur dengan fondasi grup tiang pancang dengan kedalaman sampai dengan tanah keras memberikan harga yang lebih murah dari struktur dengan fondasi grup tiang pancang kedalaman 16. Tetapi total biaya struktur fondasi yang MAT tetap memberikan pilihan yang paling ekonomis. Selanjutnya, acknowledge dari jurnal penelitian ini adalah ucapan terima kasih kepada Gedung Teknik Sipil FTSP ITS yang memberikan izin untuk pengumpulan data dan jurnal ini karena dipublikasi oleh CATS ITS Surabaya. Sedangkan referensi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu menggunakan referensi dengan penulisan daftar pustaka jurnal dengan bentuk cetak, yaitu dengan penulis dengan 1 hingga 2 penulis. Ya, seperti yang sudah terlampir, ada referensi yang berasal dari Bowles tahun 1998 tentang Foundation Analysis and Design di New York,
dan DAS BM 1988 Mekanika Tanah, topik prinsip-prinsip rekayasa geoteknis, lalu Departemen Pekerjaan Umum tahun 91 struktur tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, lalu yang terakhir ada Wahyudi tahun 1995 yaitu tentang beberapa metode perhitungan daya dukung tiang pondasi di Surabaya, yaitu dari ITS atau Institut Teknologi 10 November. Ya, sekian dari presentasi review jurnal yang telah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Alia. Ini kita sedang menunggu pertanyaan masuk juga dari audiens. Nah, ini sudah ada. Ini pertanyaannya mungkin mengapa tidak diperlukan analisis biaya struktur tambahan apabila kedalaman fondasinya sudah mencapai tanah keras? Gitu, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan pertanyaan yang diberikan untuk saya. Kenapa tidak diperlukan analisa biaya tambahan? Karena apabila fondasi yang telah sampai dengan kedalaman tanah keras, yaitu sekitar sampai dengan 24 meter, dia tidak mengalami deformasi, sehingga fondasi ini dianggap peletakannya sebagai fondasi yang jepit gitu. Jadi tidak perlu analisis biaya tambahan lagi. Nah, sedangkan yang sebelumnya telah dibahas adalah fondasi-fondasi yang memang kedalamannya tidak sampai dengan tanah keras, sehingga memang harus diperlukan analisis tambahan untuk korelasi perbandingan biayanya. Ya, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jawab. Kiranya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Alia atas jawabannya. Mungkin pertanyaan sudah bisa dicukupkan karena sejauh ini belum ada pertanyaan masuk lagi. Kemudian saya akan izin gantian share screen ya. Karena pada sesi kali ini ada 5 narasumber dan semuanya sudah menyampaikan pemaparan yang dibawanya masing-masing, maka kita akan tiba di penghujung acara, yaitu untuk pembacaan kesimpulan dari acara webinar ini. Apa sudah terlihat layar kesimpulannya? Sudah. Mungkin yang pertama tentang transportasi, tadi ada pertanyaan mengenai perbedaan antara desain struktur perkerasan dan penentuan jalur desain kritis pada umumnya dengan yang dibahas menggunakan air file. Yaitu perbedaannya adalah jika pada desain struktur umum itu yang digunakan sebagai indikator acuan adalah pesawat desain dengan volume keberangkatan tahunan terbesar, atau bisa menggunakan berat total pesawat terbesar yang direncanakan untuk beroperasi di bandara tersebut. Sedangkan dengan metode yang disampaikan oleh Bapak Hendy tadi, didasarkan pada pesawat yang memiliki tegangan lentur terbesar karena nilai tegangan lentur berbanding lurus dengan derajat kerusakan. Di mana derajat kerusakan mencapai 100%, maka terjadi retak lelah dan mencapai masa layan kritis. Kemudian untuk yang hidrologi, terkait 3 bendali yang ada di DAS Sungai Ampal, yang diterapkan tadi mampu mereduksi nilai debit banjir hingga mencapai 7,7 meter kubik per detik, di mana sebelumnya debit existing yang dipaparkan tadi sebesar 162,7, kemudian debit setelah ditambahkan 3 bendali adalah sebesar 7,4 meter kubik per detik. Kemudian yang ketiga tentang pemaparan geoteknik, di mana kesimpulannya adalah bahwa treatment geotekstil dan grid bambu ini sangat mungkin untuk diterapkan pada bangunan rumah lantai 1 maupun lantai 2 dengan kondisi existing tanah gambut. Treatment perkuatan ini menjadi solusi yang tepat dengan tidak menambahkan variable cost pada pembangunan konstruksi yang signifikan. Kemudian untuk kesimpulan keempat, yaitu terkait struktur,
di mana pengaruh isian bata merah dalam portal terhadap ketahanan lateral struktur beton bertulang adalah, yaitu jika pada kondisi di mana struktur beton jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinding pengisinya, maka akan terjadi retak horizontal yang diakibatkan oleh gaya geser dan akan terjadi pada dinding pengisi. Kemudian sudut-sudut dindingnya akan mengalami retak dan hancur. Namun jika sebaliknya, jika dinding pengisi relatif kuat, dinding akan mengalami retak diagonal dan sendi plastis dapat terjadi pada kolom. Kemudian pertanyaan keempat yaitu tentang manajemen konstruksi. Kenapa tidak diperlukan analisa biaya struktur tambahan apabila kedalaman fondasi sudah mencapai tanah keras? Jika pada kedalaman peletakan fondasi terjadi deformasi, perlu ditinjau biaya struktur tambahannya. Namun apabila pada kedalaman pemancangan sampai pada tanah keras, dianggap tidak terjadi deformasi pada titik peletakannya. Mungkin begitu kesimpulan dari pemaparan setiap bidang pada konferensi kali ini. Kemudian acara saya rasa sudah benar-benar di ujung. Kita sudah melewati bagian registrasi, daftar hadir peserta webinar. Untuk outputnya adalah sertifikat webinar, kemudian doa dan pembukaan, kemudian sambutan dan pengenalan narasumber. Untuk bidang transportasi, terima kasih Bapak Hendi sudah menyampaikan pemaparannya. Kemudian untuk bidang hidrologi, terima kasih Ibu Cindy Fatika sudah menyampaikan pemaparannya. Untuk bidang geoteknik, terima kasih Bapak Tidar sudah menyampaikan pemaparannya. Kemudian untuk bidang struktur, terima kasih kepada Bapak Rifki Nurrohman sudah menyampaikan pemaparannya. Dan yang terakhir kepada Ibu Alia, terima kasih sudah menyampaikan pemaparannya, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia acara yang membantu kelancaran acara ini, juga audiens yang turut hadir dan aktif untuk bertanya. Saya rasa cukup sampai sekian. Oh, sebelumnya saya mau menyampaikan, mohon maaf karena dalam konferensi ini sebenarnya diharuskan menggunakan Twibbon atau background virtual tentang Civil Conference Week tahun 2021, namun ternyata saya sendiri mengalami kendala teknis di komputernya sehingga tidak bisa mengaplikasikan background virtual acara ini. Mungkin begitu dari saya. Semoga acara ini bermanfaat dan kita dapat mengadakan konferensi lagi untuk sharing pendapat, untuk sharing permasalahan di dunia kerja untuk dipaparkan kepada teman-teman dan adik-adik sejawat yang sama dengan di bidang teknik sipil. Semoga pemaparan kali ini dapat membuka ide-ide kita untuk terus menginovasikan konklusi yang tepat untuk pembangunan di Indonesia. Mungkin begitu dari saya selaku moderator dan pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih pada seluruh narasumber atas waktunya dan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.